نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu dimanapun berada, Majlis Taklim Ar-Rayyan yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya hitungan beberapa hari lagi, jika Allah Jalla wa'ala masih menganugerahkan kepada kita umur panjang di dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan berjumpa dengan bulan yang selalu di qalbu dan di hati kita, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dimana Allah Jalla Jalaluh menjanjikan kepada kita dengan berbagai macam janji, bulan yang dimana Allah Jalla Jalaluh mewajibkan atas kita untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Secara khusus, insya Allah ada kaitan dengan kitab kita tentang masalah hadis-hadis tentang wanita. Tapi nanti izin kepada Kafinia, Kalusi, dan juga Kafarah, kita akan menyampaikan hadis-hadis tambahan berkaitan tentang masalah Ramadan, khususnya berkaitan tentang masalah wanita. Kita akan membacakan dua hadis yang ada di dalam kitab kita ini. Pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua nanti berkaitan tentang hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita bacakan dulu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani. Seorang Yaman yang kemudian pada tahun ke-7 Hijriah menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau berjumpa dengan Nabi kurang lebih 3 tahun, tapi tapi Abu Hurairah radhiyallahu an ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini yang kita akan sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Artinya janganlah kalian berpuasa sunnah 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang dari kita ini yang terbiasa berpuasa sunnah tersebut, maka tidak mengapa yang demikian. Hadis sahih
dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1914, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1082. Ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, ya, an-nahyu anis-siyam qabla subuti dukhuli Ramadan bi an yasuma sauman aw yawmaini bi qasdil ihtiyat li Ramadan aw bi qasdi at-tatawwu, wa hadha an-nahyu mahmulun ala tahrim ala qawli rajih li anna hadha huwa al-aslu fihi illa bidalilin yusarrifuhu an dhalika wal ikhtisaru fil hadis ala yaumin aw yaumaini li'annahu wal ghalib fi man yaqsudu dzalika. Larangan untuk berpuasa sebelum ditetapkannya hilal Ramadan atau masuknya bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya dengan maksud ihtiyat, hati-hati, ya. Maksudnya di sini ihtiyat yang tidak benar, ya, hati-hati yang tidak benar. Jadi daripada salah ini Ramadan atau bukan, lebih bagus 2 hari sebelumnya kita berpuasa saja. Hal haram, tidak boleh yang demikian. Meskipun niatnya baik. Setiap yang niat yang baik belum tentu perbuatannya juga baik, ya. Niatnya baik untuk ihtiyat, hati-hati, ya, daripada berselisih di antara kita Ramadan kapan pastinya, Rebo apa Kamis. Ah, udah deh, hari Senin ini aku puasa aja dulu. Niatan puasa Ramadan. Tidak boleh yang demikian. Karena memang belum masuk waktu Ramadan tersebut. Itu yang pertama yang dimaksudkan dengan hadis ini. Atau maksudnya dia berpuasa sunnah. Ya, misalnya puasa sunnah yang paling nampak 2 puasa sunnah. Pertama puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Ya, atau puasa Senin Kemis. Ya, ini kan kita dapat Senin masih hari ini. Nah, hari ini kita pastikan, ya, kita kalau memang bukan terbiasa untuk berpuasa, jangan puasa. Nah, seperti itu. Untuk membedakan antara Sya'ban dengan bulan Ramadan. Nah, di sini larangan ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan berpuasa 2 hari sebelum Ramadan itu, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Makruh itu artinya, ya, lebih bagus ditinggalkan. Ditinggalkan dapat pahala, mengerjakan ya tidak dosa. Itu makruh. Tapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, ya, hukumnya haram. Kalau kita memang tidak terbiasa untuk berpuasa sunnah, maka jangan sampai kita berpuasa 2 hari sebelum Ramadan ini. Kecuali bagi seseorang dari kita ini yang terbiasa puasa sunnah. Ya, kafinya puasa Senin Kemis sejak kapan? Oh, aku sudah 15 tahun yang lalu, Ustaz. Oh, ini enggak ada masalah. Kafinya untuk berpuasa di hari Senin ini sekarang. Tidak mengapa demikian. Kalau sih puasa Nabi Daud ini sudah sejak kapan? Udah waktu aku sebelum kawin. Subhanallah, sudah puluhan tahun seperti itu. Artinya apa? Kita katakan karena dia sudah terbiasa berpuasa Senin Kemis atau dia sudah terbiasa puasa Nabi Daud alaihissalam, maka tidak mengapa dia tersebut untuk berpuasa 2 hari sebelum Ramadan tiba. Nah, karena kebiasaan dia. Tapi kalau kita tidak terbiasa berpuasa, misalnya kita sih Ustadz berpuasa di bulan Sya'ban ini, mencontoh Nabi sebagai wujud warming up, ya, pemanasan untuk menyambut Ramadan. Ya tidak mengapa antum berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Tapi berhubung antum kan baru memulai puasa ini kan di bulan Sya'ban. Bukan seperti Kafinya atau Kalusi tadi, ya kan, bahwasanya beliau sudah tahunan berpuasa. Nah, kalau kita kan cuma mengkhususkan di Sya'ban saja, Senin Kemis atau mungkin puasa Nabi Daud alaihissalam. Nah, kalau kita yang tidak terbiasa ini, ya hentikan puasa 2 hari menjelang Ramadan. Ya, komentarnya ulama ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram jika dia tersebut berpuasa. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, man shoma yaumus syak, ya, faqad asa Abul Qasim. Barang siapa puasa di hari yang meragukan itu 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Ya,
maka dia sama saja bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Nah, artinya kalau bermaksiat kepada Nabi Muhammad, berarti ini perbuatan dosa. Ya, kalau kita tidak terbiasa berpuasa, tahu-tahu 2 hari sebelum Ramadan kita berpuasa. Nah, berarti melanggar dari larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu tadi. Yang berpuasa di hari yang meragukan, yaitu 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan, berarti sama saja dia tersebut telah bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, jadi jadi yang dibolehkan dimaksudkan dalam hadis ini, sebagaimana ilmu yang kedua yang kita dapatkan, yustasna min zalika man kana lahu ada bisawmi yaumin muayyanin kal isnain awil khamis aw yasumu yauman wa yubtiru yauman fayusadifu dzalika qabla ramadan bisawmin fayusadifu dzalika qabla ramadan biyaumin aw yaumaini fala ba'sa li zawalil mahdzur wa kadzalika man yasumu wajiban kanadrin aw kafaratin aw qada'i ramadan al-madi فكل ذلك جائز لأنه ليس من تقدم رمضان بالصيام. Nah, dikecualikan tadi illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa akan satu puasa, maka monggo silahkan dia berpuasa. Komentarnya ulama, ya, ada 2 jenis puasa yang dikecualikan. Yang pertama, bagi mereka yang terbiasa berpuasa sunnah. Puasa sunnahnya pun juga terbatas 2 doang. Imma dia tersebut puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau dia sudah tahunan berpuasa Senin Kemis, kalau dia tersebut sudah tahunan puasa Nabi Daud alaihissalam, maka tidak mengapa dia tersebut untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kenapa? Karena hilang ya yang namanya larangan tadi, sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan itu hilang. Apa yang ditakutkan? Yaitu berpuasa di hari yang meragukan antara Sya'ban dengan Ramadan itu. Ya, ya maka tidak mengapa yang demikian. Atau yang kedua, dia tersebut ingin membayar utang puasa wajib. Puasa wajib itu ada 3. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa nazar. Puasa kafarat itu seperti misalnya seseorang, maaf ya kalau bahasa kurang sopan, seseorang yang menggauli istrinya di siang Ramadan. Maka istrinya, kemudian suaminya, dua-duanya puasanya itu batal. Dan khusus untuk suami, ya berhubung itu dosa besar, ya hendaknya pasangan suami istri tersebut bertaubat taubatan nasuha. Dan tambahannya lagi sebagai wujud taubatnya, yaitu suami membayar kafarat. Kafaratnya apa? Ada 3 pilihan. Yang pertama membebaskan budak. Yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup juga memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut ini adalah puasa apa? Kafarat. Puasa kafarat. Atau seseorang misalnya bersumpah atas nama Allah, tapi dusta. Maka dia terkena kafarat, terkena denda sebagai wujud taubatnya dia kepada Allah. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 89. Fakafaratu it'amu asarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw tahriru raqabatin. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Naam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Ya. Barang siapa yang bersumpah palsu, dusta. Ya. Dia mengatasnamakan Allah. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Tapi dia bohong. Maka dia bertaubat, taubatan nasuha. Taubatnya tersebut, dia memberikan makan 10 orang fakir miskin. Makanan yang sesuai dengan seleranya dia. Yang kedua, ya, memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Atau membebaskan budak. 3 pilihan ini dia tidak sanggup, tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini adalah puasa apa? Kafarat. Nah, itu berkaitan dengan puasa kafarat. Jadi siapapun yang memiliki kafarat berkaitan dengan puasa, segera dibayar. Ya.
Tidak mengapa dia tersebut 2 hari sebelum Ramadan berpuasa jika puasanya itu puasa wajib, puasa kafar. Atau puasa nazar. Nazar itu ya asal mula hukum bernazar itu makruh. Ya, kenapa makruh? Dia tersebut melakukan bargaining kepada Allah Jalla wa ala. Seakan-akan tidak mau untuk berbuat baik, tidak mau untuk melakukan amal soleh, tidak mau untuk melakukan ibadah kecuali Allah sudah memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Nah, tapi kalau orang bernazar sudah, maka dia wajib untuk melaksanakan nazarnya tadi. Jika Allah Jalla wa ala sudah memperkenankan apa yang dia cita-citakan tadi itu. Seperti misalnya, aku bernazar jika anakku lulus di fakultas kedokteran di universitas ini, aku berpuasa 1 hari. Jika anakku lulus di Islamic University of Medina, aku akan berpuasa 3 hari. Nah, ternyata anaknya lulus di fakultas kedokteran, ya, kemudian lulus di mana? Di Madinah Al-Munawwarah ya, di Islamic University of Madinah. Maka dia wajib untuk menjalankan nazarnya tadi puasa. Ya, puasa nazar berapa hari antum bernazar untuk puasa 3 hari. Maka wajib untuk dilaksanakan puasa nazarnya tadi. Puasa nazar itu hukumnya wajib. Bahkan kalau orangnya sudah meninggal dunia sekalipun, maka ahli warisnya wajib untuk membayarkan nazar dari ya orang yang sudah meninggal tadi. Sa'ad bin Ubadah pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak punya Umi udah meninggal. Kebetulan Umi itu punya utang puasa wajib, yaitu dia bernazar untuk berpuasa. Ya, kemudian apa yang dia cita-citakan sudah dipenuhi oleh Allah Jalla wa ala. Apakah aku wajib untuk ya menjalankan nazar ibuku tersebut? Kata Nabi, ya aufi binazri ummik, ya laksanakan nazar ibumu kamu tersebut, berpuasalah engkau seperti itu, karena umminya itu bernazar ingin berpuasa, maka ketika sudah dipenuhi wajib untuk dilaksanakan nazarnya tadi. Nah, jadi puasa yang wajib itu ada 3, mengqadha puasa Ramadan tahun lalu, kemudian puasa kafarat dan puasa nazar. Nah, jika berkaitan dengan puasa wajib untuk dia lunasi, kita ini kan tinggal tersisa 2 hari lagi atau 1 hari lagi. Jika sekira kita antara Rebu dan Kamis nanti kita berpuasa ini ya, perkiraan seperti itu. Walhasil jika masih ada punya utang puasa wajib, khususnya puasa Ramadan tahun lalu, segera dibayar. Tidak mengapa 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Nah, kesimpulannya yang dimaksudkan dengan hadis tadi, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa akan 1 puasa, maka berpuasalah 2 hari sebelum Ramadan. Imma itu puasa sunnah yang menjadi kebiasaan dia, atau puasa wajib yang belum dia laksanakan, atau melunasi utang puasa wajib yang belum dia lunasi. Wallahu a'lam. Ini maksud daripada hadis ini. Baik. Kemudian selanjutnya dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah jawazu qauli Ramadan biduni idhafati syahri ilaihi. Dibolehkan kita mengucapkan Ramadan tanpa harus mendampinginya dengan ucapan bulan Ramadan. Jadi kita bilang Ramadan sebentar lagi tiba. Ya kan? Tanpa harus kita mengucapkan bulan Ramadan. Gak pakai bulan, gak ada masalah. Karena Rasulullah mengatakan tadi, la taqaddamu Ramadan. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Menunjukkan kita cuma sekedar mengucapkan Ramadan, Ramadan telah hadir. Ya, itu tidak mengapa. Tidak mesti harus mengatakan bulan Ramadan. Bulannya kita tinggal atau kata bulannya kita tinggal tidak menjadi masalah yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ya hadis Ibunda Aisyah. Ini tentang wanita ya. Dan juga untuk kita semua sebenarnya laki-laki juga mendapatkan ini meskipun ini ada dalam kitab ya tentang wanita. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qalat berkata, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku ini punya kewajiban aku punya kewajiban untuk melunasi utang puasa Ramadan.
aku tidak sanggup melunasi utang puasa Ramadan tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1950, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada nomor hadis 1146. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah tersebut tidak hanya beliau saja, ternyata Ibunda Ummu Salamah pun pernah mengucapkan hal yang sama. Aku baru bisa melunasi utang puasa wajib Ramadan itu di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Nah, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya pelunasan utang puasa itu ada 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Pelunasan utang puasa Bapak dan Ibu itu 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai akhir Sya'ban. Artinya waktu pelunasan utang puasa itu panjang. Bagi kita yang punya utang puasa ya paling afdolnya utamanya disegerakan untuk dibayar. Tapi kalau kita cicil dikarenakan ketidakmampuan kita untuk berpuasa secara terus-menerus, maka tidak mengapa untuk kita cicil. Kita wanita punya utang puasa Ramadan tahun lalu 1443 Hijriah ya, satu pekan, seminggu atau 7 hari. Kita cicil saja. Di bulan Syawal sehari misalnya. Nanti di bulan Dzulqa'dah 1 hari lagi. Bulan Dzulhijjah 1 hari lagi 3. Di bulan Muharram 1 lagi 4. Di bulan Safar 1 lagi 5. Ya. Di bulan Rabiul Awal 1 lagi 6. Kemudian Rabiul Tsani seperti itu 7 udah. Kalau bisa dicicil seperti itu ya enggak ada masalah. Ya. Kalau bisa disegerakan, meskipun dibolehkan untuk apa? Menunda pelunasan utang puasa itu di bulan Sya'ban. Dari hadis ini disebutkan yang kedua ilmu yang bisa didapatkan, jawazu ta'khiri qada'i shaumi Ramadan ila Sya'ban. Dibolehkan untuk menunda pelunasan utang puasa Ramadan sampai ke bulan Sya'ban. Wa huwa wa in kana min fi'li Aisyah radhiyallahu anha illa anna zahir itla'uhu sallallahu wa annahu kana aliman bi ta'khiri Aisyah radhiyallahu anha litawaffuri dawa'i zaujatihi ala su'alihi sallallahu alaihi wasallam an amri syara' fa yakunu al-iqrar dalilan ala dhalika. Na'am. Wa yadullu ala dhalika qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alaihi fal qada laysa wajiban 'alal fawq. Nah, dibolehkan kita menunda pelunasan utang puasa Ramadan di bulan Sya'ban, ya. Di bulan yang terakhir pelunasan puasa, ya, Ramadan. Walaupun kalau kita melihat ini adalah perbuatannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, meskipun secara zahir, secara nampak jelas ini perbuatan Ibunda Aisyah. Tapi Nabi Muhammad mengetahuinya. Nabi kan sebagai suaminya Ibunda Aisyah. Pasti paham, pasti mengerti akan perbuatan Ibunda Aisyah tadi. Ya, Ibunda Aisyah menunda pelunasan utang puasa wajib Ramadan sampai bulan Sya'ban, Nabi Muhammad tahu. Ya. Dikarenakan sebagai seorang istri kan ada hal-hal yang mendorong untuk melakukan itu. Kenapa Ibunda Aisyah sampai terlambat melunasi utang puasa wajib? Menurut sebagian ulama berpendapat dikenakan untuk khidmah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang jelas penundaan pelunasan utang puasa sampai ke Sya'ban itu disetujui oleh Nabi, diikrarkan oleh Nabi. Persetujuan Nabi, ikrarnya Nabi menunjukkan bahwasanya yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah itu sahih adanya, benar adanya. Dan melunasi utang puasa wajib Ramadan, ya hukumnya untuk disegerakan itu sebatas sunnah, bukan wajib. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang keempat,
surah yang kedua, sorry. Al-Baqarah surah yang kedua. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 184. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 184. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit dari kalian atau melakukan safar, maka tidak mengapa untuk berpuasa. Nanti dilunasi setelah Ramadan. Pada surah Al-Baqarah surah yang kedua ini ayat 184 menegaskan mengqadha puasa Ramadan dengan segera hukumnya bukan wajib, tapi sebatas apa? Sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ilmu yang bisa didapatkan dari hadis ini, annal aula al-mubadaratu bil qada idza lam yakun udhrun. Yang paling utama tentunya disegerakan untuk mengqadha puasa ya tersebut. Jika kita punya utang puasa wajib, Bapak Ibu, tolong disegerakan dibayar. Jangan ditunda-tunda. Ya, caranya itu entah langsung, misalnya di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah atau dicicil. Yang penting kita segerakan pelunasan utang puasa tersebut, kecuali ada udzur. Nah, Ibunda Aisyah ini kenapa sampai menunda pelunasan utang puasa di bulan Sya'ban itu, apa alasannya? Ya, disebutkan ya li'anna Aisyah radhiyallahu anha i'tazarat an ta'khir bi kauniha la tastati'u wa inna ma kana al-aula al-mubadara bil qada' li umurin. Ibunda Aisyah itu pun menunda pelunasan utang puasa sampai di bulan Sya'ban itu dikarenakan ada alasan yang syar'i. Ada alasan yang syar'i. Kenapa beliau sampai menunda? Tapi jelas kita katakan mensegerakannya itu lebih diutamakan. Kenapa? Berdasarkan keumuman firman Allah Jalla wa'ala. Segala sesuatu yang baik itu harus disegerakan. Termasuk melunasi utang puasa wajib. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 148. Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 148. Allah Jalla wa'ala berfirman, Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan kebaikan. Ya. Nah, dengan dalil ini menunjukkan mengqadha puasa pun juga disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kecuali jika ada alasan yang syar'i. Wallahu a'lam. Yang kedua dari hadis ini menunjukkan alasannya kenapa harus disegerakan. Ya, tadi kan kena ayat tadi. Ayat surah Al-Baqarah ayat 148 disegerakan. Yang kedua, annal qadha dainun 'alal insan. Mengqadha puasa itu kan utang yang wajib dilunasi oleh manusia. Wa kullama badaral insanu biqada'i dainihi fahuwa afdal. Setiap kali manusia itu bersegera untuk melunasi utangnya, itu lebih utama. Lebih baik buat dia. Yang ketiga alasannya kenapa utang puasa itu harus disegerakan dibayar. Anal insan idza badara bil qada tamakkana min shaumi tatawwu kasitti min syawalin wa ayyamil bid. Bahwasannya manusia atau bahwasannya kita ya atau kaum muslimin apabila dia segera melunasi utang puasanya, maka memungkinkan dia untuk melakukan puasa sunnah. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, atau Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Ya memungkinkan dia untuk puasa tersebut. Walhasil wal jumhur ala jawazil qadha ya mufarraqan wa annahu la yulzim at-tatabbu. Ya bahwasannya mayoritas ulama ini membolehkan untuk menyicil pengqadaan puasa Ramadan, tidak wajib harus tatabbu. Tatabbu itu berurutan seperti itu. Tidak wajib harus berurutan. Tidak wajib harus dalam 1 bulan misalnya. Tidak seperti itu. Tidak berurutan pun tidak mengapa yang demikian. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala secara umum, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kita punya utang puasa wajib, maka boleh ditunda pelunasannya setelah Ramadan. Tidak disebutkan secara khusus harus disegerakan di bulan Syawal, harus berurutan, tidak disebutkan seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Artinya kalau kita dengan cara mencicil sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, ya, di bulan Syawal sehari, di bulan Dzulqa'dah sehari lagi kita bayar, di bulan Dzulhijjah sehari lagi, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tetapi memang kalau kita langsung membayarnya tatabu berurutan, ya, itu lebih utama liman qadara alaihi, bagi mereka yang mampu. Kalau kita bisa langsung bayar sekaligus, kita punya utang 7 hari misalnya. Kita langsung bayar berurutan dari hari pertama sampai hari yang ketujuh, ya, misalnya, itu lebih utama, lebih bagus bagi mereka yang punya kemampuan. Kenapa? Anna hadza aqraba ila musyabahatil a'da. Karena kalau kita tersebut melunasi utang tersebut secara berurutan sesuai dengan utang puasa berapa harinya, itu lebih mendekati pelaksanaannya itu sama dengan istilah adaan. Bapak Ibu, sedikit tambahan ilmu. Kalau kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, istilahnya itu adalah adaan. Tapi kalau kita punya utang puasa, kemudian melunasinya setelah Ramadan, namanya qadaan. Sekali lagi, jika kita berpuasa Ramadan 1 bulan full misalnya, itu disebutnya apa? Adaan. Tapi kalau sekiranya kita punya utang puasa, kemudian kita baru melunasi setelah Ramadan, itu namanya qadaan. Nah, menurut sebagian ulama, kalau kita melunasi utang puasa itu berurutan, tidak selang-seling, tidak dicicil, maka itu mendekati adaan. Sama dengan adaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kenapa harus disegerakan dan berurutan? Annahu asra'u fi ibra'i dhimmah. Karena itu menyegerakan kita untuk menghilangkan sesuatu yang ada beban di pikiran kita. Karena bagaimanapun kalau punya utang, apalagi utangnya kepada Allah, itu mengganggu pikiran betul buat kita. Maka sebab itu disegerakan dan kalau bisa tatabu berurutan, meskipun dicicil boleh. Yang ketiga alasannya kenapa tatabu berurutan itu lebih utama, lebih afdal. Anahu ahwat, itu lebih hati-hati lagi. Li'annal insan la yadri ma yu'radu lahu. Karena manusia kan tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Di depannya nanti itu ada apa? Kita nggak tahu. Jangan-jangan tubuh yang sehat jadi sakit. Jangan-jangan meninggal. Kan tidak tahu. Maka sebab itu disegerakan dan kalau bisa berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan kemudian selanjutnya kenapa harus berurutan? Jangan dicicil tersebut. Karena kalau kita tunda-tunda, ya, khawatirnya masuk Ramadan yang selanjutnya ini. Ya, dan kita tahu kalau kita belum lunas utang puasa wajib hingga masuk bulan Ramadan yang selanjutnya ini, yaitu 1444 Hijriah, ya, maka itu adalah haram. Tahrimu ta'khiril qada ila Ramadan as-san. Diharamkan menunda pengqadaan puasa sampai Ramadan yang selanjutnya. Artinya jika di antara Bapak dan Ibu belum bayar juga, sampai Ramadan ini masuk, dosa. Dan dosanya dosa besar. Dosanya adalah dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah husnu mu'asyarati Aisyah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu haitsu akharat al-qada ila Sya'ban. Bagusnya mu'asyarah Ibunda Aisyah atau bergaulnya Ibunda Aisyah kepada Nabi. Artinya betul-betul khidmah, melayani Nabi. Sampai-sampai Ibunda Aisyah itu menunda pelunasan utang puasa sampai ke Sya'ban. Karena sibuk mengurusi suami, membuat Ibunda Aisyah itu terlambat untuk melunasi utang puasa wajib beliau. Baru bisa melunasi di bulan Sya'ban. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, anna haqqaz zawj minal asra wal khidmah muqaddamun ala sa'igil huquq malam yakun fardhan mahduran fil waqti. Bahwasannya, ya, hak suami, ya, dalam masalah bergaul, dalam masalah melayani dan seterusnya, itu lebih didahulukan ketimbang hak-hak yang lainnya. Selama yang kewajiban tersebut tidak habis waktunya.
Misalnya nih, Bapak Ibu. Suami ibu baru datang. Ya, pas datang itu waktu zuhur. Anggaplah jam 12:30 atau jam 1. Kebetulan ibu belum sholat zuhur. Suami ingin makan. Nah, suami ingin makan. Maka di sini yang mana kita dahulukan nih, sholat zuhur atau melayani suami atau mempersiapkan untuk makannya dia. Komentarnya ulama, selama waktu zuhur itu panjang, masih ada kan waktu zuhur itu, ya. Artinya yang didahulukan itu melayani suami, yaitu berkhidmah dulu untuk ya menyediakan makan dan minumnya untuk makan siangnya itu. Nah, setelah itu baru dia sholat zuhur. Seperti itu. Sama dengan tadi, Ibunda Aisyah itu karena sibuk melayani Nabi SAW sehingga membuat beliau menunda pengqadaan puasa Ramadan hingga bulan Sya'ban. Ya, seperti itu. Nah, berarti menunjukkan selama masih ada waktu. Jadi waktu pelaksanaan wajibnya itu masih ada. Ketika ada dua hak yang seperti ini, maka kita mendulukan hak suami dulu kita jalankan. Selama ya catatannya Bapak Ibu, selama waktu pelaksanaan untuk wajibnya baik itu sholat ataupun puasa masih ada waktu. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah, istadalla ba'dul ulama bihadzal hadisi ala anna Aisyah radhiyallahu anha kanat la tatatawwa'u bi syai'in min as-siyam la fi ashri dzil hijjah wala asyura wala ghair dzalika li'annaha lamma lam tasum ma lazimaha min qada'i ramadan lima kan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa tarku shaumi tatawwu aula wa hadzal istidlal innama yatimu ba'da taslim bi annaha kanat la tara jawaz siyam tatawwu liman alaihi dain min ramadan. Naam. Wa min aina liqa'ilihi dzalika? Taib. Nah, ini ada sekelompok ulama mengatakan begini, ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka dengan hadis ini berdalilkan bahwasannya Ibunda Aisyah itu tidak pernah mengerjakan puasa sunnah, ya, tidak puasa 10 hari, 9 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal, termasuk puasa Tasu'a dan Asyura atau selainnya. Karena kalau sekiranya ya untuk masalah pengqadaan Ramadan saya di bulan Sya'ban ya, artinya kalau beliau untuk puasa Ramadan saja mengqadanya di bulan Sya'ban, itu tidak memungkinkan beliau untuk puasa sunnah. Dikarenakan kedudukan Nabi SAW tadi. Dan beliau, dan di sini kata mereka, di sini mereka mengatakan apa? Meninggalkan puasa tatawu itu lebih diutamakan dalam rangka untuk melayani suami atau yang lainnya. Dan mereka beranggapan lagi ini dengan dalil seperti itu kita katakan ya bahwasannya ini tidak, kita katakan kepada mereka ini tidak sempurna untuk kita menerima 100% seperti itu. Ya. Artinya apa? Mengatakan Ibunda Aisyah tidak melaksanakan puasa tatawu sama sekali seperti itu. Itu perlu kita tinjau lagi pendapat tersebut, ya. Dan kemudian ada ulama mengatakan ini yang ngomong itu siapa, pendapatnya siapa, sampai mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu tidak pernah melakukan puasa sunnah sama sekali, ya. Ini jelas pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak bisa untuk dijadikan sebagai sandaran, atau ini pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Karena memang para ulama itu berikhtilaf tentang masalah seseorang yang masih utang puasa wajib, apakah dia boleh untuk mengerjakan puasa sunnah terlebih dahulu. Di antara ibu ada utang puasa wajib. Masuk bulan Syawal. Di antara ibu-ibu sering bertanya, Ustaz, Ana masih utang puasa wajib. Boleh nggak Ana untuk puasa 6 hari di bulan Syawal dulu? Atau nanti masuk Zulhijjah. Boleh nggak Ana berpuasa 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah dulu? Atau puasa Arafahnya bil khusus? Atau masuk Muharram, Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ada 3 pendapat dalam masalah. Dikatakan pendapat yang pertama annahu la yasih
saumu at-tatawwu qabla al-qada. Bahwasanya tidak sah puasa sunnah sebelum dia melunasi utang puasa wajib. Sebelum dia melunasi utang puasa wajib. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu yajuz saumu at-tatawwu qabla qada'il fardhi bila karahah. Bahwasanya dibolehkan untuk melakukan puasa tatawu atau puasa sunnah terlebih dahulu sebelum mengqadha puasa wajibnya, sebelum lunasi utang puasa wajibnya. Dan ini tanpa dimakruhkan, artinya boleh sama sekali, tanpa ada hukum makruh. Ini pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan annahu yajuzu shaumu tatawwu qabla al-qada'il fardhi lakin ma'al karahah wa khilaful aula. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan boleh dia puasa sunnah sebelum melunasi utang puasa wajib, tetapi ya hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi kalau kita simpulkan dari tiga pendapat ini, ada yang mengatakan haram, tidak boleh, ada yang mengatakan makruh, makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Tetap yang lebih utama itu mengqadha puasa wajib dulu, baru melakukan puasa sunnah. Pendapat yang ketiga kita katakan boleh untuk melakukan puasa sunnah dulu sebelum mengqadha puasa. Puasa Ramadan maksudnya. Jadi ada tiga pendapat ya. Apakah boleh kita melakukan puasa sunnah dulu sebelum melunasi utang puasa wajib? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Kalau toh dia puasa sunnah, nggak sah puasanya. Ya, karena dia belum melunasi utang puasa wajib Ramadan. Yang kedua, makruh. Makruh itu puasa sunnahnya sah, tapi pahalanya berkurang. Karena dia mendahulukan puasa sunnah ketimbang melunasi utang puasa wajib Ramadan. Pendapat yang ketiga, boleh. Boleh itu artinya kerjakan saja. Tanpa haram, tanpa makruh di situ. Wallahu a'lam, kalau kita gabungkan dari tiga pendapat ini, pendapat yang benar adalah kalau sekiranya kita bisa melunasi utang puasa wajib terlebih dahulu, itu utamanya. Itu bagus. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa, maka tidak mengapa kita puasa sunnah dulu, baru setelah itu puasa ya mengqadha puasa Ramadannya. Nah, misalnya kan kadang yang menjadi masalah itu di bulan Syawal. Kita pulang kampung. Sepekan kita ada di kampung setelah Id itu. Terasa tidak mungkin kita berpuasa pada saat Safar. Bahkan anjurannya itu kalau Safar itu jangan sampai kita mengerjakan puasa-puasa sunnah. Meskipun hukumnya boleh ya. Seperti itu. Karena ada sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami. Beliau itu rajin banget puasa sunnah. Pernah bertanya kepada Nabi. Boleh nggak aku puasa ketika Safar? Kata Nabi, in syi'ta tasum wa in syi'ta tuftir. Kalau kamu ingin puasa, monggo silahkan. Kalau kamu nggak ingin puasa, nggak apa-apa. Cuma komentarnya para ulama yang lain, kalau kita suasana itu kan, ya artinya selama sepekan setelah hari haknya itu, setelah tanggal 1 Syawal itu kan, masih banyak orang yang datang ke rumah kita, kitanya pun juga kunjungan ke sanak famili. Alangkah baiknya kata para ulama di pekan yang pertama itu jangan berpuasa sunnah dulu. Nanti kita mulai puasa sunnahnya itu di pekan yang kedua, ketiga, atau keempat. Masalahnya aku wanita yang masih muda, Ustaz. Aku punya utang puasa wajib di bulan Ramadan tahun ini. Bagaimana yang harus aku dahulukan? Apa yang harus aku dahulukan? Melunasi utang puasa wajib ataukah puasa 6 hari di bulan Syawal? Taib. Kalau sekiranya ibu dan kakak sanggup untuk puasa wajib dulu, ya, baru setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal, itu utamanya. Itu aula, bagus lebih kita. Ya, keluar dari khilafnya ulama. Puasa wajibnya sudah kita kerjakan, puasa sunnahnya Syawal yang 6 hari itu sudah kita kerjakan. Tapi ada komentar lagi dari ibu-ibu ini. Bahwasanya Ustaz, qadarallah, ini pekan terakhir atau pekan ketiga datang tamu yang bernamanya haid. Gimana ini? Nah, maka kalau oleh sebab seperti itu, kalau memang mepet banget, waktu Syawal sebentar lagi mau habis, maka tidak mengapa dia tersebut untuk mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal, baru nanti untuk pelunasan untuk puasa wajibnya,
dia lakukan setelah Syawal. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Jadi start pertanyaan yang ekstrim ini. Gimana kalau seandainya aku malas, start? Ini puasa terus-menerus nih malas. Dalam artian aku ingin mendulukan Syawal lah dulu. Karena Syawal ini kan terbatas waktunya. Kalau nanti untuk puasa qadha Ramadannya, aku cicil deh di setiap bulan. Boleh enggak? Aku bisa aja, menurut sebagian ibu-ibu, aku bisa aja start untuk meneruskan puasa, melunasi puasa wajib, kemudian puasa 6 hari bulan Syawal langsung. Bisa. Tapi ada rasa malasnya untuk mengerjakan itu langsung. Berdosa enggak kira-kira kalau ada alasan seperti itu? Kita katakan tidak. Ya, kenapa? Dikarenakan dia ingin mendahulukan puasa Syawal. Karena kadang ada undangan atau ada sesuatu yang sifatnya tersebut mengganggu pikiran dan hati dia. Nah, maka dia kemudian melakukan puasa 6 hari dulu di bulan Syawal. Setelah itu baru dia mengqadha utang puasanya tahun kemarin. Boleh tidak? Ya, hal seperti itu tidak mengapa. Dan itu dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu yang berkaitan tentang hukum yang demikian yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, ini kita simpulkan dari 3 pendapat tadi, jika sekiranya kita sanggup melunasi utang puasa wajib dulu, itu afdolnya utamanya. Tapi kalau tidak sanggup, ya tidak mengapa kita puasa sunnah dulu, baru setelah itu melunasi utang puasa wajib. Baik, ini 2 hadis yang kita sampaikan ya. Tambah 1 hadis lagi insya Allah sebelum pertanyaan Bapak dan Ibu. Masih seputar tentang wanita dan Ramadan. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyyu. Barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan dia punya utang puasa wajib, maka hendaknya ahli warisnya melunasi utang puasa wajibnya tersebut. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1952, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1147. Dan ada hadis tambahan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud ya di dalam kitab Sunannya. Konteks hadisnya berbunyi seperti ini ya, yang dimana disebutkan tentang cerita Sa'ad bin Ubadah yang datang kepada Nabi SAW yang kebetulan ibunya itu punya utang puasa nazar. Kata Nabi SAW, laksanakan nazar ibumu. Nah, kemudian Al-Imam Abu Daud berkomentar, hadza fin nazri wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Ini hadis berkaitan tentang masalah nazar. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, yang pertama, anna man mata wa alaihi shaumu wajibin. Barang siapa yang meninggal dunia, kebetulan dia punya utang puasa wajib, fa innahu yushra'u li walihi an yaqdiya as-sauma anhu. Maka disyariatkan untuk ahli warisnya mengqadha puasa orang yang meninggal dunia tadi. Li'annahu ihsanun ilaihi ya, li'annahu ihsanun ilaihi wa birrun wasilatun. Karena sesungguhnya itu perbuatan baik ahli waris kepada ayah bundanya atau kepada keluarga yang meninggal, dan itu adalah bagian daripada dia menguatkan silaturahim kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah, wala yahtassu dzalika bil wali bal kullu man shama anhu qada dzalika anhu wa ajza li'annahu tabarruun fa asbaha qada'ud dain anhu. Nah, tapi ini catatan yang pentingnya nih Bapak Ibu. Nah, wala yuhtassu dzalika bil wali. Jadi tidak khusus ya walinya saja, ahli warisnya saja yang melunasi itu. Artinya maaf ya, kita kan nggak ada hubungan saudara, bukan kakak adik ya, bukan anak dan
abah bunda ya, bukan orang tua dengan anak. Ya, yang utamakan melunasi utang orang tuanya itu anaknya, ahli warisnya, seperti itu. Tapi boleh nggak kalau sekiranya kita nggak ada hubungan apa-apa di antara ibu-ibu ada yang meninggal dunia, dikabarkan dia punya utang puasa. Start, ini keluarganya berat start, nggak bayar-bayarin. Gimana? Udah gini aja, Kak Finia aja yang bayarin. Kak Lucy aja yang bayarin, Kak Farah aja bayarin. Emang boleh begitu? Boleh. Itu sama seperti utang piutang berkaitan dengan dunia ya kan, utang piutang ya, itu boleh diqadha atau dibayar oleh orang lain. Ya, misalnya ada di antara kita dari anggota Majelis Taklim Ar-Rayyan ini punya utang kepada seseorang, dia nggak sanggup bayar. Kemudian di antara ibu-ibu itu menawarkan, "Syuf ya Finia, aku ada uang zakat nih. Nih, ambil tolong bayarkan utangnya dia." Boleh nggak? Boleh. Meskipun bukan ahli warisnya. Boleh. Sama dengan puasa tadi. Sama dengan puasa tadi. Nggak mesti harus ahli warisnya. Kalau sekiranya bukan ahli warisnya pun yang melunasi, tidak mengapa yang demikian. Maka itu sudah cukup terwakili. Dan itu sudah menghilangkan utang puasanya tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sifatnya kalau bukan ahli waris itu apa? Bukan wajib. Itu tabaruk. Cuma sebatas sunnah saja. Ibarat sedekah seperti itu. Naam. Fa'asbaha qada'ud dain anhu. Maka dengan demikian sama seperti melunasi utang seseorang ketika dalam kehidupan dunia ini. Gak mesti dong ahli warisnya. Kan ada saja di antara kita ini, aku aja deh yang melunasi utang dia itu. Berapa sih? Cuma 3 juta utangnya. Oke, aku aja deh. Ya, bolehkah begitu? Meskipun yang melunasi itu bukan siapa? Bukan ahli warisnya. Nah, ini ilmu yang penting ya, yang mungkin sebagian kita belum dapat ilmu seperti ini. Seakan-akan harus ahli warisnya. Bisa jadi yang meninggal nggak punya ahli waris, ya kan? Dia hidup sebatang kara misalnya. Nah, kita sebagai temannya tahu dia punya utang puasa wajib. Maka kitalah yang melunasi utang puasa wajib tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini juga, ilmu yang bisa kita dapatkan, man mata qabla imkanis siyam, ya, kama law imtadda bihi al-marad aw as-safar aw imtadda bihi al-haid aw an-nifas ila al-maut wa lam yajid waqtan lil-qada fa hada la syai'a alayhi wala ala walihi lisukuti siyam anhu ba'da tamakkun. Barang siapa yang meninggal dunia sebelum dia sanggup untuk berpuasa, seperti seseorang yang sakit ya, atau dia tersebut dalam kondisi safar, atau kebetulan dia tersebut dalam kondisi haid atau nifas. Nah, ketika dia dalam kondisi haid dan nifas tersebut, dia mengalami kematian. Ya, dan tidak ada waktu bagi dia untuk mengqadhanya. Sebagian ulama mengatakan bagi dia tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, termasuk juga tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya. Misalnya ada orang yang sakit. Sakit parah di bulan puasa. Nah, ini memang ada pendapat yang mengatakan tetap ahli warisnya melunasi utang puasanya. Hari pertama sampai hari ke-10 sakit. Hari ke-11 meninggal. Berarti 10 hari. Sebagian ulama mengatakan tetap bayar meskipun bayarnya tersebut dengan fidyah. Sebagian yang lain mengatakan yang berkaitan dengan masalah wajib membayar itu kalau memang dia ketika hidupnya memungkinkan dia untuk melunasinya. Kalau orang sakit, kalau orang lagi safar kan keringanan untuk tidak berpuasa. Maka oleh sebab itu, maka kata dia tidak ada kewajiban untuk melunasinya karena dia sudah meninggal dunia. Lisukuti siam anhu bi adami tamakkun. Karena gugur kewajiban puasa tersebut karena nggak memungkinkan dia untuk puasa. Sakit. Atau dia haid atau dia nifas. Ya, itu kan ada 6 golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ada 6 golongan. Pertama orang yang sakit, yang tidak mungkin dia puasa. Yang kedua musafir, yang dia tidak sanggup untuk berpuasa. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Ya, yang kelima adalah lansia yang sudah tidak mungkin lagi untuk berpuasa. Kemudian yang keenam adalah perempuan hamil dan perempuan menyusui. Seperti itu. Ya, tapi ini memang ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.
Yang ketiga, ada sebagian ulama mengatakan mayoritas ulama al-jumhur min ahlil ilm ala annal amra fil hadisi mahmulun ala istihbab. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya perintah yang ada pada hadis tadi hendaknya ahli warisnya melunasi utang puasa wajibnya tadi itu dibawa oleh mayoritas ulama dengan pendapat itu sebatas sunnah saja, bukan kewajiban. Ya, tapi madhab al-Zahiri, madhab Zahiri ini adalah pengikut Imam Daud al-Zahiri. Di antara yang bermadhab al-Zahiri ini adalah Al-Imam Ibnu Hazm, pemilik kitab Al-Muhalla. Ya, mereka mazhab al-Zahiri mengatakan hukumnya wajib. Kalau ada yang meninggal dunia dan dia punya ahli waris atau ada kerabat atau ada temannya, maka wajib itu kerabatnya tadi untuk melunasi utang puasa wajib tadi. Akhdhan bi zahiri. Mereka berpendapat ini sesuai dengan tekstual itu hadis. Falyasum waliyu. Nah, seperti itu. Was-shawab ma'al jumhur. Ya, sebagian ulama seperti Abdullah bin Saleh Al-Fauzan mengatakan yang benar pendapat jumhur ulama. Jadi ahli waris atau temannya atau siapa berkaitan tentang masalah melunasi utang puasa wajib bagi orang yang sudah meninggal dunia itu sebatas sunnah saja. Wallahu a'lam bissawab. Li'annahu law qila bil wujub la lazima ayyasam al-wali bi adamil qadha. Ya, kalau sekiranya dikatakan wajib, maka ahli warisnya yang tidak melunasi utang puasa wajibnya tadi adalah berdosa dikarenakan tidak mengqadha utang puasa orang tuanya misalnya. Likaunihi ya taraka wajiban, karena kedudukan dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Wahadalah yasir. Dan ini ya tidak sah ya, artinya tidak benar pendapat seperti itu tadi. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 18. Surah Fatir ayat 18. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya dosa itu nggak bisa ditanggung oleh masing-masing pihak. Abahnya yang berdosa, kok anaknya juga berdosa? Nggak seperti itu. Ya, mamahnya yang berdosa, kok anak-anaknya berdosa. Istrinya yang melakukan kesalahan, maksiat, kok suaminya dibawa-bawa, kan seperti itu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wallahu a'lam. Yang keempat dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, annahu yusamu anil mayyit kulla siyamin wajib sawaun akana wajiban bi asli syara' kasawmi Ramadan am wajiban bin nadhar di umumil hadis. Bahwasannya orang yang mempuasakan untuk orang meninggal dunia tadi, ya sekali lagi untuk ahli waris khususnya, ya mereka itu mewakili puasa atau mempuasakan orang yang sudah meninggal dunia tersebut setiap puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, ya apabila yang meninggal itu punya utang puasa Ramadan, ya maka wajib ahli warisnya itu atau disyariatkan bagi ahli warisnya itu untuk melunasi utang puasa si mayit tadi itu, atau puasa nazar atau puasa kafarat. Adapun sunnah kita katakan tidak. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi memang ada khilaf memang di kalangan ulama tadi ya, berkaitan tentang pelunasannya saja. Itu mayoritas ulama mengatakan hukumnya sebatas sunnah, meskipun mazhab Zahiri mengatakan wajib. Kemudian yang perlu dicatat juga, kalau toh dianggap wajib untuk melunasi utang puasa tersebut, ulama berdebat lagi, apakah setiap puasa ataukah cuma sebatas puasa yang wajib saja. Ya, di sini perlu digarisbawahi yang wajib setiap puasa yang wajib saja. Puasa wajib kan ada 3. Puasa Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Jika sekiranya si mayit ini punya utang puasa wajib yang 3 tadi itu, maka ahli warisnya tersebut disyariatkan untuk melunasi utang puasa wajib si mayit tadi. Pendapat yang kedua seperti pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Daud tadi mengatakan apa? Ini berkaitan erat tentang masalah puasa nazar saja. Ya, subhanallah. Annahu la yusam anhu illa an-nazar. Kalau ini si mayit memang ketika hidup dia bernazar. Kalau anaknya lulus di fakultas kedokteran, dia akan berpuasa. Nah, ahli warisnya tahu si abahnya ini pernah bernazar seperti itu. Kebetulan si abahnya belum bayar. Maka menurut Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, baru wajib tuh dia
berpuasa untuk si yang meninggal tadi itu. Adapun untuk puasa Ramadan, si mayit punya utang puasa Ramadan misalnya, atau apa, si mayit punya utang puasa kafarat, maka cukup dengan apa? Al-it'am. Al-it'am itu artinya bayar fidyah. Nah, wa ma'adahu fal it'am. Wa hadza madhab al-Imam Ahmad bal nassa alaihi. Ya, bahwasannya ini mazhabnya Imam Ahmad. Jadi memang ada khilaf di kalangan ulama tentang masalah yang demikian. Ada yang meninggal dunia, punya utang puasa. Apakah wajib ahli warisnya untuk melunasi utang puasanya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan cuma sebatas sunnah saja dan afdol saja. Mayoritas ulama mengatakan itu sebatas sunnah saja, bukan wajib. Wallahu a'lam. Kemudian yang dilunasi itu dipastikan puasa wajib. Nah, mereka kemudian berdebat lagi, berikhtilaf lagi. Apakah 3 puasa wajib, nazar, kafarat, dan puasa Ramadan, atau cuma cukup nazar saja? Mayoritas ulama mengatakan ya setiap puasa yang wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa nazar, ataupun puasa kafarat. Sedangkan mazhab Imam Ahmad, ya mazhab Hambali mengatakan cuma sebatas puasa nazar saja. Jika si mayit itu punya utang puasa wajib Ramadan, maka cukup dengan bayar fidyah saja kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kira 3 hadis yang kita sampaikan. Insya Allah bisa kita kembangkan pembahasan kita kali ini dengan pertanyaan lewat Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Kafinia. Silakan. 6. Kafinia. Kapara. Ya, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Suara jelas ya? Ya, jelas. Nggak tahu nih, UTV-nya lagi sedang sepertinya. Ya, ya Ustadz, ini saya langsung bacakan pertanyaan yang ada di layar aja ya Ustadz. Siap. Ya, Bismillah, izin bertanya Ustadz dan admin. Bulan Ramadan ini Ana sedang hamil besar 8 bulan. Sebaiknya bagaimana untuk puasanya? Kalau sudah dicoba tidak kuat untuk puasa, apakah wajib mengkodo puasa yang ditinggalkan? Kemudian lepas Ramadan juga kan lahiran. Setelah itu nifas dan menyusui. Mohon nasihat. Ya, dalam masalah perempuan hamil dan perempuan menyusui, ada satu hadis yang sahih dari hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha wada 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal murdi as-siyam. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengizinkan musafir untuk meringkas salat yang 4 jadi 2 rakaat. Itu qasar salat. Dan mengizinkan perempuan hamil dan perempuan menyusui untuk tidak berpuasa. Jika sekiranya kita memang sebagai perempuan hamil atau perempuan menyusui tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas dan juga Abdullah ibnu Umar. Jika sekiranya kehamilan kita ini dengan kita memaksakan puasa bisa berbahaya buat diri kita, bisa berbahaya juga buat si janin, maka dia tersebut ya tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah. Nah, untuk pengqadhaannya memang ada khilaf dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan qadha puasanya itu dengan dua-duanya. Selain puasa juga fidyah. Ada yang mengatakan bahwasannya puasa saja. Itu pendapat mayoritas ulama. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, dan juga Abdullah bin Abbas, cukup dengan fidyah saja. Memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Perempuan hamil yang memang tidak sanggup berpuasa. Perempuan menyusui yang memang tidak sanggup untuk berpuasa. Maka utang puasanya diganti dengan membayar fidyah. Cara pembayaran fidyahnya itu ada 2 cara. Ima dengan pakai beras, ya, yaitu seharinya 1,5 liter, atau cara yang kedua yaitu membelikan makanan yang biasa atau apa yang biasa kita makan atau yang menjadi kebiasaan kita atau yang menjadi kesukaan kita, ya. Seperti di antara kita memang sukanya makan di restoran kan, seperti itu. Maka makanan yang dijadikan fidyahnya kita itu makanan yang di restoran tersebut kita beli,
30 porsi, berhubung kita 30 hari nggak berpuasa, untuk dibagikan kepada golongan fakir dan miskin sebanyak 30 juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, izin bertanya Pak Ustadz dan MT Arayan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa benar baca niat puasa untuk 1 bulan itu ada, dan apa bacaannya Pak Ustadz? ya, para ulama termasuk dari kalangan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan selainnya mengatakan an-niyah mahalluha fil qalb. Wala yushtaratu biha at-talaffuz bil lisan. Niat itu tempatnya di qalbu, di hati. Dan tidak ada syarat ya untuk dilafadzkan dengan lisan. Jadi kalau kita tarawih ya apalagi dikuatkan dengan bersahur, pasti dong niatannya dalam hati itu untuk berpuasa. Tidak diucapkan dengan lisan. Ya, nawaitu an asuma ghadin lillahi ta'ala. Tidak ada yang seperti itu. Karena niat itu tempatnya di hati. Kita lihat sahabat, kita lihat Rasulullah. Rasulullah ya berkaitan tentang kewajiban puasa Ramadan kan dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah tersebut kita katakan tidak pernah Rasulullah setelah salat tarawih memerintahkan sahabatnya atau beliau sendiri mengucapkan untuk pelapatan niat tadi. Termasuk masalah sholat. Banyak sekali sholat yang dilakukan oleh Nabi. Nggak ada sebelumnya Nabi mengucapkan niat tadi. Nah, jadi sekali lagi niat itu tempatnya di mana? Di qalbu, di hati kita. Wallahu a'lam. Bukan di lisan kita. Wallahu a'lam bisa. Begitu. Nah. Ya Ustadz. Jadi kalau kita udah awal Ramadan nih, masuk Ramadan, kita mau meniatkan dalam hati itu untuk niat puasa sebulan gitu Ustadz. Jadi berarti tidak perlu dan pasti muncul itu Kak. Pasti muncul niat 1 bulan full. Ya. Nggak mungkin di antara kita ini nggak ada niatan untuk berpuasa 1 bulan full. Saya 3 hari aja rasa nggak mungkin. Nah beda kalau misalnya dalam perjalanan ini, al-afu ya maaf, kita sebagai wanita datang tamu kita yang bernama haid ya kan? Seperti itu. Pasti kita mengatakan besok nggak puasa ini dalam hati kita. Seperti itu. Kenapa? Lagi dapatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Atau misalnya qadarullah dalam perjalanan ini kita niatan 1 bulan full. Cuma qadarullah ya kita sakit misalnya. Membuat kita nggak sanggup berpuasa. Kemudian kita bilang, karena besok nggak puasa deh. Itu di hati sudah ngomong seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Nah. Iya Ustadz, berarti tadi nggak usah kita ulang niat lagi setiap itu ya Ustadz ya, setiap hari ya Ustadz ya? Enggak, itu niat muncul seketika. Apalagi kita sahur. Kalau sahur itu kan menguatkan lagi, kita besok akan puasa kan? Seperti itu kira-kira. Kita tarawih saja, kita berjumpa dengan sahib kita, pasti tanya ya, besok kita puasa ya, pasti ada omongan begitu dong, ya kan? Dan dalam hati kita pasti kuat banget besok mau puasa lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah Arayan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Menjelang Ramadan ini, orang tua saya mengajak seluruh anggota keluarga untuk berkumpul dalam raya membersihkan diri bermaaf-maafan. Bolehkah kami menurutinya Ustadz? Apakah ada dalilnya untuk itu? Bukankah permohonan maaf disampaikan setiap terjadi kesalahan atau perselisihan? Afwan Ustadz, maaf atas pertanyaan yang berulang setiap memasuki Ramadan. Jazakallahu khair. Itu di ujungnya kan sudah paham jawabannya itu. Ya. Iya kan? Di ujung tadi beliau mengatakan, bukankah kita meminta maaf itu kalau terjadi khilaf dan salah di antara kita ini. Langsung seketika kita mengucapkan mohon maaf, lahir batin dan seterusnya ya kan? Ketika kita memang salah, al-afu kapara aku salah nih. Al-afu aku terlambat ya kan? Langsung ketika macet total kak, al-afu kak, macet banget kak, hujan deras di sini. Langsung dong. Bukan nunggu nggak apa-apa deh Ramadan aja minta maafnya kan nggak begitu juga. Yang kedua juga, maaf ya Ibu, Bapak, kita nggak pernah ketemu. Ibu salah apa Bu? Kok sampai WA saya? Bapak juga salah apa? Full nih, sampai handphone rusak gitu kan? Seperti itu. Nggak salah apa-apa. Jadi memang tidak ada yang namanya sebelum Ramadan atau ketika awal masuk Ramadan kita maaf-maafan. Nggak ada. Termasuk Idul Fitri juga nggak ada. Yang benar itu adalah ketika kita memang ada khilaf dan salah, langsung segera meminta maaf.
bukan menunda-nunda. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi tidak ada syariatnya dan juga tidak ada sunnahnya. Yang ada yang sering-sering kita berdoa kepada Allah. Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallahu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Ya, antarkan kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Jumpakan kami dengan Ramadan. Dan jika berjumpa dengan Ramadan, ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah yang kami kerjakan selama Ramadan tersebut. Subhanallah. Gitu kira-kira, Kak. Nah, Ya Ustadz, jadi gimana nih kira-kira Ustadz? Kalau misalnya ya terjadi seperti ya kalau tadi. sekedar kumpul-kumpul, mungkin bawa hadiah anak kepada orang tuanya, atau sekedar nasihat orang tua kepada anaknya agar mempersiapkan sebaik mungkin ya tentang Ramadan ini, tambah ibadah, nggak ada masalah ya. Artinya sesuatu hal yang mubah saja ya. Yang menjadi muskilah itu nangis-nangisan di situ. Ada apa ini gitu loh. Mama nggak salah kok. Ya kan? Subhanallah, kakak kita Masya Allah tabarakallah. Ya, kenapa harus? Ya kadang kita juga jadi nggak enak di hati. Terbawa suasana yang macam-macam ya. Seharusnya kan dari kemarin minta maaf. Bukan menunggu Ramadan. Ada sahib tuh, ada teman begitu. Cuk, inti nggak boleh begitu. Enggak deh. Sekarang ini anak masih hawas, masih marah sama dia. Kalau inti meninggal gimana? Enggak. Nanti deh Ramadan anak minta maaf. Subhanallah. Jadi ada masalah seperti itu ujung-ujungnya. Waliyahzubillah ya kan? Kalau kita salah disegerakan minta maafnya. Tapi kalau kita nggak salah apa-apa, ya masa kita ngomong apa ya? Bukan kita narsis, bukan kita sombong, tapi memang kita nggak ada apa-apa seperti itu. Wallahu a'lam bisa. Begitu kira-kira ya. Kalau Ya untuk Ustadz. masalah kumpulnya, orang tua ingin kasih makan dan seterusnya nggak ada masalah seperti itu. Itu cuma sekedar orang tua ingin menyenangkan anak-anaknya atau anak-anaknya ingin menyenangkan orang tuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, berarti kita pokoknya datang, tapi kita niatkan memang kita bukan yang untuk bermaaf-maafan tadi Ustadz, tapi lebih ke Sahih. silaturahmi aja. Ya. Iya, benar. Ya kan artinya nggak inilah seperti itu ya. Artinya nggak mengkhususkan acara-acara khusus, apalagi nyekar sama-sama, nyadran sama-sama, bahkan diisi dengan padusan. Wah, ini sudah nggak benar, sudah kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira ya. Ya Ustadz, kadang gini Ustadz, di WA juga nih Ustadz, banyak masuk gitu Ustadz. Ya Nah itu, kita jadi udah nggak usah dibatas aja ya Ustadz ya. nggak usah dibalas sudah ya, apalagi sambil bersyair-syair kan. Ya sebelum matahari tenggelam di akhir Sya'ban ini, sebelum macam-macam sudah ya. Ya lebih hebat dari penyair-penyair yang ada kadang itu. Nah itu sudah nggak, ya Allah, kemarin dia zalim kok kepada kita. Sampai hari ini belum minta maaf kan seperti itu. Tahu-tahu Ramadan, al-afu, minta maaf. Ya Allah, sudah membekas di hati, sudah menempel betul di hati, baru minta maaf. Gimana ceritanya itu? Kalau benar salah. Tapi kalau nggak salah ya sudah. Kita cuma sekedar taqabbal minna wa minkum. Nah, atau kita cuma sekedar ya, karena kita ini memang, ya kita hari-hari telepon orang tua kita. Tapi ketika misalnya khusus Ramadan, kita telepon orang tua kita, sekedar untuk menanyakan gimana nanti aku mau kirimin ini ya, aku kirimin kurma, aku kirimin ini macam-macam. Nah itu kan untuk sekedar untuk menguatkan lagi silaturahim kita dengan orang tua kita atau dengan sanak famili kita. Begitu, kalau seperti itu misalnya nggak ada menjadi masalah kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Baik Ustadz, ini sepertinya UTV-nya sudah ada lagi nih. UTV-nya apakah ada yang mau ditambahkan UTV-nya? Ya, jazakallah khairan Utifara. Ustadz Afwan ya, tadi saya ada gangguan di sini, jadi tidak bisa masuk. Ustadz, tadi sedikit membahas soal hadisnya Abu Hurairah. Tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya yang sudah terbiasa tadi ya berpuasa maka dia tidak apa-apa. Apabila baru ada seseorang yang dia baru misalnya gitu ya rutin mengerjakan sunnah puasa ini sebelum Sya'ban Ustadz gitu. Dia udah rutin tuh, apakah boleh jalanin ini juga atau belum termasuk dia? Ya kalau sudah hitungannya berbulan-bulan itu dianggap rutin sudah. Maka tidak mengapa yang demikian. Ya, seperti itu. Adapun ini kan cuma mengistilahkan bahasa rutin itu berapa sih? Artinya kayak kita nih kajian Ar-Rayyan. Kan sudah rutin banget di Senin pekan ketiga kan seperti itu. Ya, Ustadz jangan ganti-ganti lagi deh kan seperti itu maksudnya kan. Nah, kecuali memang darurat gitu kan, seperti itu. Ustadz nih kita mau kumpul nih Kemis ini, Ustadz, atau Rebu ini. Ustadz datang deh ya. Rutinnya memang hari Senin kan, seperti itu. Walhasil,
rutin itu bisa dikatakan hitungan bulanan atau tahunan. Ya, artinya kalau sudah sebelum Sya'ban dia berpuasa, berarti dianggap rutin. Misalnya dia mulai dari bulan Muharram kemarin, sudah puasa Senin Kamis rajin, dan ternyata nggak pernah kosong tuh. Ya, Muharram, Senin Kamis dalam 4 pekan itu. Ya, kemudian Safar juga begitu, Rabiul Awal juga begitu, Rabiul Tsani juga begitu. Kemudian Jumadil Ula seperti itu, Jumadil Tsaniyah juga begitu, Rajabnya apalagi. Ya, nah kemudian Sya'ban. Nah, apakah dia sudah dianggap rutin? Dianggap rutin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, barakallahu fikum Ustadz. Ini sedikit di luar tema ya Ustadz. ya, Safar Ustadz, dalam safar ini kan kita dikasih rukhsah sama Allah boleh jamak qashar ya Ustadz ya. gitu ya. Nah, boleh tolong Ustadz cerahkan kembali ke kami karena pernah ada yang menyampaikan bahwa kalau misalnya kita safar, misalnya ke Bogor deh yang deket aja nih Ustadz ya, ke Bogor 3 hari nginep. Nah, tapi misalnya dia tidak kemana-mana, cuma di rumah aja gitu ya Ustadz ya. Artinya apakah itu boleh jamak qashar atau dia hanya boleh mengqashar aja Ustadz? Tolong pencerahannya Ustadz. Ayat tentang masalah mengqashar salat termaktub dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, apabila kalian safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk mengqashar salat. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kafinia tadi, saya ingin menjelaskan. Qashar salat itu artinya meringkas salat yang 4 jadi 2. Sedangkan jamak itu mengkombinasikan atau menggabungkan 2 salat. Paketnya ada 2 secara umumnya. Paket yang pertama zuhur dan asar. Paket yang kedua maghrib dan isya. Kemudian jamak ini secara pelaksanaannya, ya, kembali ya, jamak ini secara pelaksanaannya terbagi menjadi 2 juga. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu artinya sholat yang kedua dimajukan pelaksanaannya di waktu sholat yang pertama. Misalnya zuhur dan asar. Zuhur itu sholat pertama, asar itu sholat yang kedua. Ketika kita memajukan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Adapun jika kita memundurkan pelaksanaan sholat zuhur di waktu asar, namanya jamak takhir. Tetap zuhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi jamak takhir pada saat di Musdalifah. Beliau memundurkan pelaksanaan sholat maghrib di waktu isya. Beliau tetap mengerjakan maghrib dulu, baru isya setelah itu. Nah, mudahan sampai di sini jelas ya, antara qashar dan jamak. Kalau untuk jamak, alasannya banyak. Bisa kena safar, bisa kena sakit, bisa juga al-hajah ad-daruriyah, kebutuhan yang sangat mendesak sekali. Kita boleh jamak sholat. Tapi kalau qashar sholat, meringkas sholat yang 4 di 2, alasannya cuma 1. Yaitu jika kita musafir. Jika kita musafir. Kita safar ke puncak deh ya kan? Di Pila, nggak kemana-mana. Kita rehat aja di situ. Safar bukan? Orang Jakarta pasti bilang kalau ke puncak itu musafir. Ya kan? Kita di sana doang. Makanan sudah ada anak buah kita yang beli, ya kan? Seperti itu. Kita berenang di situ, habis itu kita rehat lagi, ya, sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar pila kita. Ya kemana-mana. Apakah boleh kita menjamak dan mengqashar sholat? Boleh banget. Tidak mengapa yang demikian. Nah, itu kan sahabat Abu Ya'la, kan di ujung dari surah An-Nisa ini kan, in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru. Ya kan? Disebutkan jika kalian takut oleh orang-orang kafir. Ini kan berperang nih ayat tentang berperang kan? Kata Abu Ya'la ya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, sekarang kan sudah aman. Apa memang berlaku ini tentang qashar salat ini?" Ya kan? Kata Umar bin Khattab, "Itu yang aku tanyakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kita udah aman. Nggak ada berperang lagi. Kita cuma ada di satu tempat. Apakah tetap jamak dan qashar salat?" Faqala Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Sadaqatun tasaddaqallahu alaikum. Faqbilu sadaqatahu." Ya, kita aman. Tapi ini Allah sedang bersedekah kepada kita. Maka terimalah sedekahnya Allah Jalla wa'ala. Qashar salat, jamak salat, itu Allah sedang bersedekah kepada kita.
Dalam riwayat yang lain, ini hadiahnya Allah untuk kalian. Maka terimalah hadiah Allah Jalla Jalal. Nah, jadi ibarat kata nih Kak, kakak ngasih hadiah buat aku. Ya, hadiah. Aku bilang, Kak, alafu Kak, aku juga bisa beli itu barang begitu. Aku masih mampu. Kakak ngomel enggak? Sombong banget nih si Azhar ini. Ya kan? Nah, ini kan kita sombong banget ya. Hadiah Allah kasih, sedekah Allah kasih untuk kita tolak. Waliyadzubillah. Makanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, kita musafir. Kemudian kita tetap sholatnya 4 rakaat dengan alasan kita masih punya kemampuan untuk mengerjakan itu, kita dianggap sebagai orang yang sombong dan dianggap sholatnya itu makruh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Kak. Nah, Oke, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, satu lagi, Ustaz, nah, soal riba ya, Ustaz ya. ya. Kan kita dulu diajarkan oleh guru kita bahwa pokoknya selama bekerja di bank yang konvensional itu kita kena ya, Ustaz ya, kena hukum riba tadi ya, Ustaz ya, termasuk gitu, Ustaz. Nah, Ya. eh, kadang-kadang waktu itu saya dengar ada juga yang mengatakan bahwa dilihat-lihat dulu gitu katanya Ustadz. Dilihat dia bekerjanya di bagian apa Ustadz. Nah, saya ingin pencerahan Ustadz. Apakah semua orang yang bekerja di bank konvensional dia terkena itu, atau misalnya seperti Ustadz Afwan, penjaga bank misalnya kayak satpam, terus dia juga kayak OB ya, office boy atau messenger atau apapun, dia tidak apa-apa kerja di bank. Ustadz, boleh tolong pencerahannya Ustadz? Wallahu alam, saya pernah dengar dari salah seorang syekh ya, Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Ruhaili, beliau mengatakan yang terkena itu yang langsung berhubungan dengan riba tadi itu. Ya. Kalau cuma sebatas security atau office boy-nya ya, apalagi ini maaf ya punya negara misalnya. Ya, seperti itu, maka mereka ini ya tidak terkena bagian itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ekstrim memang, semuanya kena kan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, sebagaimana saya nukil tadi dari beliau itu, bahwasannya yang bertugas yang nggak ada hubungan langsung, ya cuma sekedar security atau misalnya maaf ada pembaingan maintenance itu Kak, yang petugas maintenance itu, nah itu nggak kena itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, Ya. jadi kalau misalnya ada dua pendapat seperti itu, ya berarti kan Ya ini secara masalah fikihnya, secara fikihnya gimana, Ustadz? ini kan masalah muamalah Kak. Iya. Ya, masalah muamalah itu memang sesuatu yang sifatnya luas ya. Tidak bisa kita menghukumi langsung ini begini gitu kan. Nah, Mm-mm. dalam masalah muamalah ini apalagi yang berkaitan dengan fulus itu kan asbab haramnya itu cuma 4. Sebabnya ya kenapa sampai haram. Di situ ada kedoliman, di situ ada goror, suatu hal yang tidak jelas. Yang ketiga riba, yang keempatnya ada penipuan atau tidak. Nah, tinggal asumsinya tuh gimana seperti itu. Saya ingin menyampaikan di sini, tapi kan ini di YouTube kan ya, nggak enak. Nanti kalau ketemu sama kakak, nanti kita akan sampaikan contoh-contoh yang terjadi transaksi yang memang di kalangan asatid kita pun terjadi perdebatan yang luar biasa besar. Nah ini kan di YouTube kan nih, nggak enak ya seperti itu. Nah, walhasil karena kita menyebutkan brand tertentu gitu loh, seperti itu. Wallahu a'lam. Atau sesuatu yang menjadi kebiasaan ya ibu-ibu yang ada di situ. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, apakah haram ataukah tidak ya? Nah, itu perlu kita agak merincikan haramnya kenapa. Ketika misalnya kakak misalnya mengatakan tidak langsung terima, Ustaz, haramnya kenapa, Ustaz? Ada kezaliman di situ? Oh, enggak ada. Ada riba di situ? Oh, enggak. Ada penipuan? Enggak. Atau ada goror, sesuatu yang tidak jelas? Nah, enggak. Berarti apa sampai antum mengharamkan itu? Nah, itu kan kakak bisa cecer itu. Orang yang mengatakan main haram-haram, kenapa? Apa alasannya? Apa sebabnya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang ya Syekh tadi menyarankan mereka itu mencari satu hal yang sifatnya lebih aman lah daripada itu. Tapi memang ada ucapan dari beliau itu sesuatu yang enggak ada kaitannya langsung dengan apa tadi itu berkaitan dengan ribawi tadi itu, maka dia insya Allah tidak terkena hukum itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti repot Kak. Ya. Misalnya kakak al-afu ya, seperti berkaitan dengan jualan kue misalnya. Kebetulan yang beli itu pihak sana misalnya gimana? Mm-mm. Apakah
kakak bisa mengatakan, enggak deh, aku nggak terima kalau dari pihak itu yang beli. Nah, ini perlu pengkajian ulang lagi ya. Ya, aku nggak bisa mengatakan halal 100%, tapi juga nggak berani langsung menjas haram seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang kerja-kerja yang ada kaitannya dengan itu ya jelaslah haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Iya Ustadz. Berarti kan ini dikit dulu ya Ustadz ya, biar apa namanya, biar lebih jelas lagi Ustadz, maksudnya gini. Jadi memang tadi Ustadz sampaikan bahwa kalau ya dia berhubungan langsung gitu Ustadz, ya, apalagi misalnya kalau marketing kan jelas memang dia menawarkan semua produk yang riba tadi gitu Ustadz ya. sahih itu Iya, sama kan. sahih. Itu Ya. berkaitan langsung seperti itu. Memang itu ucapan yang sangat ajib dan kalau nggak salah nggak beliau saja yang ngomong seperti itu. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kan kalau yang kita tangkap kan umum saja di kajian. Kalau kerja di situ haram. Nah, kemudian kan ada yang mengasihkan suatu penambahan pertanyaan, gimana kalau di sini, di sini, di situ, ya kan? Oh, ada yang ekstrim tadi, makanya saya bilang, no, nggak boleh. Pokoknya selama itu ada hubungannya. Padahal dia cuma sekedar tugasnya memarkirkan mobil doang, ya kan? Seperti itu, tukang parkir yang ada di situ, gimana hukumnya? Yang tukang jaga toiletnya, restroomnya dan seterusnya, gimana hukumnya? Nah itu kita nggak bisa langsung menghukumi secara langsung. Nah ada pendapat-pendapat kita katakan. Makanya nanti mungkin kalau ada info-info yang penting seperti ini, mungkin kan ini kelas fatwa ya. Jadi kita tidak bisa cuma mengambil satu orang ustadz saja, nggak bisa itu. Betul. Kita harus betul-betul meskipun dia terkenal dengan keahliannya, tapi yang ahli itu banyak zaman sekarang ini, banyak sekali. Yang kita bisa mendudukkan dengan pemahaman kita dari ilmu yang kita miliki seperti itu, dari sudut pandang usul fikihnya dan ilmu-ilmu kaidah fikihnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Sama halnya seperti kakak menanya tentang masalah mahram itu. Nah, itu kan kita menjelaskan secara dalil dan juga komentar-komentar ulama supaya itu lebih aman ketika berpendapat. Selalu seperti itu kan. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Nah, Ustadz ini sebentar. Nanti Ustadz Lucy juga akan ada pertanyaan. Saya bacain dulu satu yang ada di layar ya Ustadz ya. ya, ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Apabila seseorang berniat membeli rumah dan untuk menghindarkan riba, dia tabung dan kalau dihitung nilainya sudah mencapai nisab, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Jazakumullah khairan. Of course ya. Kalau sudah memenuhi dua syarat, ada nisab dan haul, keluarkan zakatnya. Seperti uang kita di tabungan itu, di ATM itu. Kita niatan insya Allah mau beli apartemen nih habis ini kan, habis Ramadan. Subhanallah, harta kita sudah sampai setahun. Kemudian nisabnya ada. Keluarkan zakatnya 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu Kak. Ya, barakallahu Ustaz. Baik, Uti Lucy, silakan Uti Lucy kalau ada pertanyaan langsung ke Ustaz. Iya, jazakallahu khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Iya Ustadz, saya kembali lagi ya ke tema awal Ustadz, karena kita kan mau menghadapi Ramadan nih Ustadz. Insya Allah kita tuh semua mendapatkan Ramadan yang terbaik dari sebelumnya Ustadz. Amin. Hanya Amin. simpel sih Ustadz. Ya, simpel nih Ustadz pertanyaannya. Kan doanya orang yang berpuasa adalah mustajab ya Ustadz ya. Sahih. Nah, apakah doa orang yang mustajab ini itu hanya ada di waktu-waktu keutamaannya, misalnya di sahurnya dan di akhir-akhir menjelang buka, ataukah dalam sehari itu? Karena kita mau insya Allah kita sebagai ibu tuh mau menggunakan doa-doa sakti kita Ustadz untuk keluarga kita. Nah, gimana nih Ustadz? Tolong pencerahannya. Kalau di bulan Ramadan itu berkaitan dengan keadaan orang yang berpuasa sekaligus waktunya juga. Keadaan kita berpuasa, doa kita mustajab. Ya, berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Salasu da'watin mustajabat, la syakka fihinna. Bahwasannya ada 3 doa yang dipastikan akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Pengijabahannya tidak diragukan. Salah satunya da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya dari dia berpuasa adzan subuh sampai tenggelam matahari, doanya yang berpuasa ini mustajab. Mau pagi, mau siang, mau sore, kemudian mau berbuka puasa, mustajab. Yang kedua, waktu Ramadan ini waktu yang the best. Salah satu janjinya Allah Jalla wa Ala,
kepada kita di bulan Ramadan, doanya kita mustajab. Kita tahu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwasannya ayat tentang Ramadan itu cuma ada 5. Dari termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183 sampai ayat 187. Ayat 186-nya Allah bercerita tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, aku maha dekat. Dan apabila hamba-hambaku meminta, berdoa kepadaku, pasti aku beri dan pasti aku ijabah doanya. Ayat ini Kalusi diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Kenapa Allah meletakkan ayat ini di antara ayat-ayat tentang Ramadan? Kata para ulama tafsir, isyarah. Ini sebagai isyarat buat kita bahwasannya kita yang mendapatkan Ramadan banyak berdoa, karena doanya seorang muslim di bulan Ramadan diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalal. Hatta dia nggak puasa, seperti perempuan haid, perempuan nifas, kan nggak puasa. Tapi berhubung Ramadan, doanya mustajab. Dan itu dikuatkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabatun. Sesungguhnya doanya seorang muslim di bulan Ramadan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, apalagi di sepertiga malam yang terakhir. Bayangkan, kalau si sedang berada di waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Oke, sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ya, itu waktu tambahan mustajabnya doa kita. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Dan tidak boleh untuk dihayalkan. Dan tidak boleh ditanyakan. Bagaimana sih turunnya Allah ke langit dunia? Nggak boleh. Ya, yang jelas Allah turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Nah, kemudian jangan sampai kita seperti orang-orang itu bertanya, waktu mana nih? Waktu Mekah, waktu Amerika, waktu Australia, atau waktu Indo? Enggak boleh. Allahu Jalla wa'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian Allah berkata kepada kita, kemudian mengatakan kepada kita, man istaghfarani fa'ughfiralah. Siapapun yang meminta ampun kepadaku di jam-jam ini, aku akan ampuni. Wa man sa'alani fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta, aku beri. Wa man da'ani fa'ujibah. Siapapun yang berdoa, aku ijabah. Oke. Subhanallah. Ya, itu gabungkan lagi. Kalau si ke Mekah, ya safar umrah, ya salam. Di bulan Ramadan, puasa, musafir, doanya mustajab juga. Subhanallah, umrah di Ramadan lagi, tambah lagi mustajab itu. Apalagi ya, subhanallah. Kemudian di tempat-tempat yang memang mustajab, di Multazam, kemudian juga di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, dan seterusnya. Fadilah yang luar biasa. Makanya umrah di bulan Ramadan itu menggabungkan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Ya, Ramadan kebaikan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Apa kebaikannya itu di Ramadan? Doa kita mustajab. Kemudian kita musafir, di pesawatnya kita berdoa mustajab. Di bulan Ramadan waktunya lagi. Kemudian kita kuat puasa, mustajab lagi. Kemudian kita pas umrahnya, mustajab lagi. Kebetulan kita umrahnya itu di sepertiga malam terakhir. Ya salam. Ya, mustajab lagi. Kemudian di waktu sahur ya kan, menjelang itu sepertiga malam terakhir itu termasuk waktu sahur. Mustajab lagi doa kita. Nah, jadi tidak memfokuskan dengan sesuatu saja, nggak harus sahurnya, nggak harus sebelum berbuka. Ya, termasuk sebelum berbuka puasa, fokus lagi kita berdoa. Jelas banyak banget di Ramadan ini. Doa-doa kita apa? Mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Nah, kita puasa, rajin berdoa. Hatta kita lagi nggak puasa, kebetulan Ramadan, kita lagi haid, kita lagi nifas, ya kan? Tetap berdoa. Doanya kita selama Ramadan diijabah. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Banyak lagi ya yang lainnya. Ada yang lain kalau sih?
Ya Ustadz, jazakallah khairan. Cukup Ustadz. Insya Allah dimudahkan ya. Doa banyak sepanjang selama puasa ini, insya Allah. Semoga ibu-ibu Arayan tahun depan panjang umur, bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan dan bisa umrah, ya. Amin, Ternyata amin. memang subhanallah kita harus punya tekad. Kalau nggak punya tekad kayaknya ya sudah, ya seadanya aja. Nah maka oleh sebab itu nih, gimana caranya kita beribadah dalam setiap tahun, terutama Ramadan, lebih baik daripada tahun kemarin. Sama dengan dunia kan ibu-ibu, kita ini subhanallah dunia kita kejar banget, ya kan? Ya salam. Ya, pokoknya tahun ini sebelum Ramadan Louis Vuitton bisa terbeli nih. Ibu bisa beli sekarang. Ibu bisa kejar itu. Gucci sudah punya. Apalagi Hermes sudah punya. Itu dikejar betul. Etos kerjanya ditingkatkan terus. Subhanallah. Ibadah sama aja. Subhanallah, salat duha ya tetap ya. 2 rakaat. Gak nambah-nambah sama sekali. 4 kek, 6 kek. Subhanallah, puasa ya. Puasa ya alhamdulillah Ramadan doang Ustaz. Puasa sunnahnya tambah dong. Puasa 6 hari di bulan Syawal, 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah kalau mampu ya kan. Tasu'a dan Asyuranya tingkatkan. Tarawih juga tingkatkan ibadahnya. Sedekahnya juga tingkatkan. Jangan sama aja kita ini. Kita masalah dunia, ya salam, ya pokoknya kejar nih. Besok apa lagi? Ya, lusa apa lagi? Pekan depan apa lagi? Bulan depan apa lagi? Allah kasih semua kita itu. Masa kita nggak bersyukur nih? Tingkatkan dong ibadahnya. Dan Bapak, Ibu, kalau kita tambah tua, apalagi sakit, nanti porsi ibadah kita berkurang. Malasnya ada, apalagi sakit. Udah malas untuk ibadah. Sudah malas. Ingin ibadah itu, tapi nggak mampu. Umrah nggak bisa lagi. Puasa nggak bisa lagi. Ya, untuk ke masjid nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sudah terkalahkan oleh umur kita. Seperti itu. Nah, jangan sampai nanti penyesalan seperti itu ya. Alhamdulillah kita apa sih dunia kita kejar banget sudah Allah beri itu. Allah tambah tiap tahun. Subhanallah. Dulu kita waktu SD, SMP naik angkot. Subhanallah, SMA mulai meningkat naik bajai. Alhamdulillah pas kawin langsung mobil mewah. Ya kan meningkat terus setiap tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibadahnya sama aja. Salat 5 waktu ya timbul tenggelam. Puasa Ramadan juga begitu. Cuma sekedar diucapkan, maaf lahir batin ya, maaf lahir batin. Itu doang. Subhanallah. Ibadahnya yang paling penting. Amalannya yang paling penting. Persiapkan. Ini Ramadan yang paling terbaik buat kita. Lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya harus tingkatkan, saya harus ini. Yang setahun kemarin Ramadan cuma 1 kali hatam. Saya ingin 3 kali hatam untuk Ramadan tahun ini. Targetkan seperti itu. Kuatkan hati kita ya untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin seperti itu. Nah ini bagus, jadi balance kehidupan kita ini. Dunia Masya Allah, akhirat lebih Masya Allah lagi seharusnya. Wallahu alam, begitu Kak Lucy, Kak Vinya, Kak Farah, dan ibu-ibu serta bapak-bapak semua. Saya izin pamit ya, Kak Vinya. Iya Ustadz, barakallahu fikum Ustadz, jazakallah untuk pencerahannya dan telah mengingatkan. Ya, semangat selalu ya ibadah-ibadah yang jelas kita sudah tua semua ya kan? Jangan sampai ini menjadi jadikanlah, anggaplah kita ini mungkin Ramadan terakhir buat kita. Kita nggak tahu tahun depan berjumpa lagi dengan Ramadan atau tidak. Kita 2 hari lagi juga belum tahu nih apakah sampai ke Ramadan atau tidak. Makanya doanya dibaca selalu. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Jumpakanlah Ramadan kepada kami. Jika berjumpa dengan Ramadan, ya Allah, anugerahkanlah petunjuk-Mu kepada kami agar kami semangat untuk beramal beribadah, dan terimalah amal ibadah yang kami kerjakan selama Ramadan. Walaupun minkum ya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah, jazakumullah khairan. Bapak Ibu, ya Kak Vinya, Kak Farah, Kak Lucy, selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat.
ya, terhindar dari mara bahaya dan kesusahan, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, sahabat Aurel, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini tentang wanita dan Ramadan, dan dengan pencerahan Ustadz dari yang disampaikan tadi, semoga dengan melimpahnya keutamaan bulan Ramadan tadi membuat kita termotivasi agar tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga kita diberikan kekuatan kesehatan untuk menyambut Ramadan ini, dan semoga juga Ramadan sampai kepada kita di tahun ini. Akhir kata dari pengurus, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.